Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Kairiansyah Bohan, NIM 6183121057, kelas PKOD 2018. Soal pertama, pengertian kesehatan mental menurut para ahli. Menurut Pieper dan Uden, pada tahun 2006, kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Menurut Frank L.K. dalam Noto Sudirjo dan Latifun pada tahun 2005, kesehatan mental adalah orang yang terus-menerus tumbuh, berkembang dan matang dalam hidupnya, menerima tanggung jawab, menemukan penyesuaian dalam berpartisipasi dalam memelihara aturan sosial dan tindakan dalam budayanya. Menurut Semiun, pada tahun 2006, kesehatan mental merupakan ilmu yang membicarakan kehidupan mental manusia dengan memandang manusia sebagai totalitas psikofisik yang kompleks. Menurut Darajat, dalam Batman 2001, kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dan lingkungannya. Menurut Jailani pada tahun 2001, kesehatan mental merupakan ilmu kesehatan jiwa yang memasalahkan kehidupan rohani yang sehat dengan memandang pribadi manusia sebagai suatu totalitas psikofisik yang kompleks. Menurut Hawari pada tahun 1997, kesehatan mental adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Soal yang kedua, hakikat kesehatan mental dilihat dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan atau dengan kata lain, ontologis berarti cara untuk memahami hakikat dari jenis ilmu komunikasi. Epistemologis adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Aksiologis adalah ilmu tentang nilai-nilai etika yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Soal yang ketiga, tujuan mempelajari ilmu kesehatan mental, yaitu memahami makna kesehatan mental dan faktor-faktor penyebabnya. Memiliki kemampuan dasar dalam usaha peningkatan dan pencegahan kesehatan mental masyarakat. Meningkatkan kesehatan mental masyarakat dan mengurangi timbulnya gangguan mental. Soal yang keempat, dasar hukum pembinaan dan pengembangan kesehatan mental. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014, kesehatan mental didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Soal yang kelima, 3 aspek faktor-faktor kesehatan mental. Yang pertama, lingkungan interaksi. Manusia dengan lingkungannya berhubungan dengan kesehatan mentalnya. Kondisi lingkungan yang sehat akan mendukung kesehatan manusia itu sendiri dan sebaliknya. Kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat mengganggu kesehatannya termasuk dalam konteks kesehatan mentalnya. Yang kedua, biologis. Beberapa aspek biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan mental diantaranya yaitu otak, sistem endokrin, genetik, dan sensori. Yang ketiga, psikologis. Menurut Noto Sudirjo dan Latifun pada tahun 2005,
mengatakan bahwa aspek fisikis manusia merupakan suatu kesatuan dengan sistem biologis. Sebagai subsistem dari eksistensi manusia, maka aspek fisikis selalu berinteraksi dengan keseluruhan aspek kemanusiaan. Soal yang keenam, kesehatan mental seseorang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat, serta lingkungannya di mana dia hidup. Dari sini dapat ditarik pengertian yang signifikan bahwa mental itu terkait dengan akal, jiwa, hati, dan etika. Soal yang ketujuh, kesehatan mental seorang guru dapat mempengaruhi anak-anaknya. Maksudnya adalah bahwa guru itu merupakan contoh terhadap anak didiknya. Misalnya seorang guru itu memiliki sifat yang kasar, otomatis siswanya pun takut dan tidak mau belajar dengan gurunya tersebut. Soal pertama, pengertian kesehatan mental menurut para ahli. Menurut Pieper dan Uden, pada tahun 2006, kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya. Soal ke-9, pengaruh kesehatan mental game online selama COVID-19. Maraknya game online domino atau skater di tengah-tengah masyarakat membuat anak muda atau remaja terpukul mentalnya dikarenakan selalu bermain domino, dan pada akhirnya pekerjaan mereka pun ditinggalkan karena terus-menerus bermain game online tersebut. Menurut Semyun, pada tahun 2006, kesehatan mental merupakan ilmu yang membicarakan kehidupan mental manusia dengan memandang manusia sebagai totalitas psikofisik yang kompleks. Menurut Darajat, dalam Batman 2001, kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan. Soal ke-11, apa itu mental training? Mental training merupakan latihan jangka panjang dan sistematis untuk berkembang dan belajar mengendalikan seperti tingkah laku, penampilan, emosi, dan suasana hati. Soal ke-12, jenis latihan mental training, yaitu 1. Membuat catatan harian mental, penetapan sasaran, latihan visualisasi, latihan relaksasi, latihan konsentrasi. Sekian hasil dari pemaparan saya. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.